Sebagian besar orang atau banyak orang mungkin akan menginginkan ketika dia memulai usaha atau bisnis, dia langsung ingin segera profitnya itu di laba yang positif, di track yang positif. Namun beberapa hal yang dia lupakan adalah bagaimana berinvestasi untuk mendatangkan pelanggan, ya. Jadi gini, kalau expertise kami ada di retail, jadi transformasi retail tradisional ke retail modern. Ya, salah satu di antaranya adalah bagaimana toko atau minimarket yang kita kelola itu memiliki brand awareness. Apa sih brand awareness? Brand awareness adalah bagaimana lingkungan sekitar sebagai target pasar itu mengetahui bahwa kita ini unit bisnis, katakanlah toko kelontong atau toko retail yang bergerak di sektor dalam penyediaan barang kebutuhan sehari-hari. Nah, tetapi pelaku usaha di bisnis retail atau yang di kelontong tradisional ini lebih cenderung bagaimana pertanyaannya, kenapa saya tidak laris sementara yang lain laris? Ya, jadi endingnya langsung shortcut maunya ke dalam sebuah transaksi. Yang perlu dipahami para pelaku usaha adalah ketika dia sudah membuka toko, pertanyaan pertama adalah apakah lingkungan sekitar dan target pasar itu sudah mengetahui keberadaan tokonya dan tokonya itu di sektor apa. Ini kita sering menyebutnya sebagai brand awareness. Tahu dulu sebelum kita transaksi. Kadang-kadang kita sudah tahu saja, belum tentu langsung transaksi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali kita mengetahui bahwa unit bisnis itu menyediakan apa, itu pun belum ya langsung transaksi. Nah, brand awareness ini bisa digunakan saat ini yang paling mudah itu menggunakan komunikasi pasar secara kolektif atau massal. Yang menjadi tren hari ini adalah tentang social media marketing. Jadi sosial media terutama TikTok dan sebagainya itu kan sebenarnya untuk interaksi ya. Tetapi interaksi ini bisa dimanfaatkan ke dalam sektor bisnis. Kita misalkan dengan live setiap hari, atau kita mengupload sebuah konten video bahwa ini loh di toko A, toko saya ini menjual barang yang dibutuhkan oleh target pasar dengan harga sekian, promonya sekian, sampai batas kapan. Jadi minimal yang dipikirkan adalah tahu dulu, konsumen itu tahu dulu bahwa toko kita itu menyediakan apa, ya. Terkadang kita terjebak sudah melakukan promosi diskon besar-besaran tapi tidak ada yang mendekat. Ya karena salah satunya konsumen tidak mengetahui, ya, program tokonya bagus tapi tidak diketahui oleh konsumen. Baru ketika nanti brand awareness-nya ini sudah bagus, sudah tinggi, mereka melakukan transaksi 1-2 kali, sehingga di situ muncullah namanya brand image. Bagaimana penilaian terhadap toko kita dari setelah konsumen ini melakukan transaksi pembelian. Nah, brand image ini sangat dipengaruhi dengan pola layanan, ya, ketersediaan barang, penetapan harga, terus tangible, ya, bukti fisik seperti pencahayaan, perapian, display barang itu mudah ditemukan dan sebagainya. Semuanya urgensial, tidak ada yang penting. Katanya yang mengatakan yang penting murah. Enggak juga, banyak sekali toko-toko retail yang sebenarnya dari penetapan harganya itu tinggi, tetapi diimbangi oleh pelayanan yang bagus, kondisi fisik yang bagus. Nah, ini juga mereka tidak berat tentang harganya. Nah, ini brand image. Jadi ketika tadi bikinlah konsumen atau lingkungan itu mengetahui bahwa toko kita menyediakan apa dan sedang ada program apa, baru ada transaksi. Nah, ketika transaksi, buatlah dia puas melalui brand image ini. Ya, jadi semua layanannya menjadi bagus sehingga dia brand image-nya bagus, dia puas akan ada brand image bagus. Ketika brand image-nya bagus, ada kepuasan, nanti dia akan melakukan pembelian ulang. Nah, pembelian ulang ini larinya ke dalam loyalitas pelanggan. Yang perlu diketahui adalah di dalam retail, loyalitas pelanggan itu terbagi menjadi 4. Salah satunya pelanggan loyal murni, ini yang benar-benar apapun itu yang kita sediakan dia akan membeli. Selama di toko itu ada, dia akan melakukan transaksi di situ. Yang kedua ada yang namanya loyal terpendam. Satu sisi dia transaksinya bagus, kualitasnya bagus, ya. Tetapi dia juga melakukan di toko lain, ya, di tempat yang lain. Artinya ini belum menjadi loyal murni, masih menjadi loyal terpendam. Yang lebih turun lagi ada namanya loyal palsu. Dia sering berkunjung, dia sering berkomunikasi, tetapi ya daya beli atau uang yang dia belanjakan di tempat kita itu menjadi rendah.
ya, misalkan hanya beberapa, misalkan 1 cup air minum, kemudian 1 pieces snack yang harganya 1.000, 2.000, ini loyal palsu sebenarnya, sampai yang tidak loyal. Nah, bagaimana kita meng-create ya dari tingkatan tadi, pelanggan yang tidak loyal menjadi loyal palsu dinaikkan menjadi loyal terpendam dinaikkan ke dalam loyal murni. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan program Customer Relationship Management. Nah, CRM itu apa? Tunggu di video selanjutnya.